Seorang pria berusia 55 tahun di Thailand pergi ke taman nasional setempat untuk mengambil beberapa batu. Kita mungkin tidak akan pernah tahu mengapa dia membutuhkan 25 kg batu itu. Mungkin dia ingin menjualnya atau dia punya proyek desain yang aneh. Tapi rencananya tidak berjalan sesuai harapan. Ada aturan tentang hal itu. Dia tertangkap dan sekarang harus membayar denda besar kepada Taman Nasional. Salah satu warga setempat melihat aksi pahlawan kita memungut batu dan memutuskan menghubungi pihak berwenang. Mereka menanggapinya dengan serius dan melancarkan operasi besar-besaran bersama penjaga taman, petugas perlindungan hutan, dan polisi kejahatan lingkungan. Mereka memasang penyergapan di lokasi yang dia berikan. Tak lama kemudian, mereka melihat seorang pria yang hanya kita kenal sebagai Tuan Mana dengan ransel yang terbuat dari karung pupuk. Dia membawa banyak batu, palu, godam kecil, dan parang. Jelas sekali dia datang dengan persiapan untuk operasinya. Saat mereka menghentikannya, dia mengakui semuanya. Dia masuk ke taman tanpa izin untuk mengambil batu-batu itu. Apa yang dia lakukan melanggar dua aturan dalam Undang-Undang Taman Nasional setempat, yang intinya adalah kamu tidak boleh mengambil sumber daya alam dari lahan yang dilindungi. Sekarang dia menghadapi denda resmi di kantor Taman Nasional. Kelihatannya sepele, tapi bahkan memungut batu di tempat yang salah bisa benar-benar merusak alam. Pria Thailand itu beruntung, dia tidak berakhir di penjara. Di Amerika Serikat, ada hukuman yang sah untuk mengambil batu, kerang, kayu tua, atau artefak apapun yang mungkin kamu temukan di Taman Nasional. Jadi ya, lain kali kamu ingin melakukan hal seperti itu, bersiaplah untuk membayar denda hingga $5.000 atau menghabiskan 6 bulan di balik jeruji besi. Dua pria di Nevada belajar dengan cara sulit. Mereka tidak hanya mencoba membawa pulang beberapa batu sebagai kenang-kenangan, tapi juga mendorongnya dari tebing. Semua ini terjadi di kawasan rekreasi nasional Danau Mead dan otoritas taman hampir menangis saat menonton rekaman insiden itu. Mengapa seseorang melakukan hal seperti itu benar-benar di luar pemahaman mereka. Batu merah yang didorong adalah bagian dari formasi yang membutuhkan jutaan tahun untuk terbentuk dan tidak ada cara memperbaikinya. Semua ini terjadi di salah satu jalur pendakian paling populer di taman. Karena taman ini sangat luas, staf tidak bisa di semua tempat dan tidak bisa mencegah semua pengunjung nakal berbuat bodoh. Untungnya, dari 6 juta orang yang datang ke sini tiap tahun, ada wisatawan bertanggung jawab memberitahu pihak berwenang tentang insiden ini. Dalam kasus kami, video itu membantu mengidentifikasi kedua pria itu dan pengadilan menggunakannya sebagai bukti di persidangan 2 hari juri federal. Mereka memutuskan kedua orang itu bersalah atas satu tuduhan merusak dan menyerang properti pemerintah. Jadi kedua orang bodoh itu akan menghadapi hukuman hingga 1 tahun penjara, denda sebesar $100.000 atau kedua hukuman tersebut. Sekarang batu bukan satu-satunya benda yang coba dibawa pulang orang dari pendakian. Di Taman Nasional Hutan Petrified Arizona, mereka telah mencuri kayu yang menjadi fosil selama bertahun-tahun. Kayu ini punya warna pelangi yang tidak biasa, semua bagian dari pohon kuno yang berubah jadi batu jutaan tahun lalu. Kamu bisa mempelajari bumi prasejarah dari setiap potongannya. Tapi orang-orang tidak terlalu peduli soal itu. Mereka lebih tertarik pada rumor kutukan misterius yang menyertai fosil-fosil itu. Katanya, jika kamu membawa pulang sepotong kayu itu, nasib buruk akan mengikutimu. Ya, aku bisa mengerti daya tariknya, ya kan? Ratusan orang yang mempercayainya mengambil kayu dari taman itu, lalu mengirimkannya kembali disertai surat permintaan maaf. Pihak pengelola taman mengumpulkan ratusan surat ini dalam tumpukan yang disebut tumpukan hati nurani, dan mereka memiliki dinding khusus untuk mempermalukan para pelakunya. Pada suatu titik, penjaga taman mengatakan bahwa pengunjung nakal telah mencuri begitu banyak kayu sehingga taman itu semakin kosong. Mereka memperlakukan setiap tamu sebagai calon penjahat dan siapa yang bisa menyalahkan mereka. Namun tidak ada yang benar-benar meneliti seberapa banyak kayu membatu yang dicuri pengunjung dari taman itu. Para paleontolog akhirnya memeriksa apakah jutaan ton kayu benar-benar hilang dan ternyata itu hanya rumor. Seseorang melaporkan kayu hilang dari area dengan lapisan batuan yang secara teori pun tidak mungkin memilikinya. Kemudian mereka membandingkan foto-foto bersejarah dengan foto-foto yang lebih baru dari tahun 2007 dan 2012. Ternyata lanskapnya sebenarnya tidak banyak berubah sama sekali. Jalur pejalan kaki yang baru diaspal telah menutupi sebagian kayu yang katanya hilang itu. Dan meskipun penjaga taman masih menangkap beberapa orang, sekitar 1 hingga 2% pengunjung yang mengambil serpihan fosil kecil, tidak ada yang sampai menyeret pohon membatu utuh dengan gerobak dorong. Jadi, staf taman memutuskan untuk lebih ramah kepada pengunjung dan bahkan mengedit video orientasi untuk menghapus adegan dramatis tentang seseorang yang ditangkap karena pencurian fosil. Tidak ada lagi taktik berlebihan seperti pemeriksaan kendaraan atau menutup area besar taman.
Sekarang mereka mengundang orang untuk menjelajah lebih jauh dan mendaki ke berbagai tujuan. Kamu bisa berjalan kaki, menemukan tempat tersembunyi, dan pemandangan menakjubkan yang jarang dilihat orang lain. Dalam salah satu penggalian publik yang diawasi, seorang penggemar fosil amatir bahkan menemukan rahang ikan bermoncong panjang, spesies yang belum pernah ditemukan sebelumnya di taman itu. Jadi jika kamu benar-benar tidak bisa menahan diri untuk mengambil satu atau dua batu di taman, ada kabar baik untukmu. Bureau of Land Management dengan ramah mengizinkan orang untuk mengumpulkan hingga 25 pon batu plus satu potong kayu membatu per hari di beberapa lahan publik mereka. Kamu boleh melakukannya selama hanya untuk penggunaan pribadi dan tidak menggali atau meledakkan. Di Alaska, beberapa taman mengizinkannya selama kamu tidak menggunakan alat atau mengganggu habitat. Tapi sebaiknya selalu periksa ulang aturannya. Dan jika kamu ingin mengumpulkan tulang dinosaurus atau fosil hewan seperti ikan purba, reptil, atau mamalia di lahan publik, maaf, itu benar-benar tidak boleh. Hanya peneliti dengan izin khusus dari BLM yang diizinkan melakukan itu. Dan bahkan ketika mereka menemukan sesuatu yang keren, itu bukan milik mereka. Semua fosil yang mereka kumpulkan tetap menjadi milik publik dan akan dikirim ke museum, universitas, atau pusat penelitian agar bisa dipelajari dan dipamerkan. Jika kamu menemukan fosil umum seperti kerang laut tua, moluska, atau trilobit, biasanya kamu boleh mengambil sedikit untuk penggunaan pribadi, asalkan tidak mencoba menjual atau menukarnya. Selain itu, apapun yang kamu temukan di dalam gua seperti tulang hewan, tumbuhan, atau formasi batuan unik juga sepenuhnya dilarang diambil. Benda-benda ini dilindungi federal yang berarti kamu tidak boleh menyentuh, merusak, atau mengambilnya. Cukup ambil foto dan biarkan orang lain bisa melihatnya. Hal yang sama berlaku untuk kerang laut. Mengambil kerang bisa merusak ekosistem pesisir. Banyak makhluk bergantung pada kerang untuk bertahan hidup, jadi jika kamu mengambil satu kerang, kamu mengambil sebagian dari kehidupan mereka. Kerang membantu menjaga kestabilan pantai, menyediakan bahan sarang untuk burung dan menjadi rumah bagi kehidupan laut seperti alga, lamun, spons, dan kepiting kecil. Kerang juga mengandung kalsium karbonat yang larut ke dalam air laut dan digunakan kembali oleh lautan. Itu berarti setiap kerang adalah bagian dari sistem daur ulang besar. Di As, kamu boleh mengumpulkan beberapa kerang kosong, tapi hanya untuk bersenang-senang. Beberapa spesies dilindungi, dan jika kamu tanpa sengaja mengambil hewan hidup di dalam kerang, kamu bisa mendapat masalah serius. Seorang wanita mengambil 40 kerang dari sebuah pantai di Key West, Florida. Ternyata kerang-kerang itu berisi siput ratu hidup di dalamnya. Hewan tersebut terdaftar sebagai spesies yang terancam menurut Undang-Undang Spesies Terancam Punah. Akhirnya dia dijatuhi hukuman 15 hari penjara dan denda $500. Bukan kenang-kenangan pantai yang terbaik, ya. Jadi, cobalah untuk menahan antusiasme saat menjelajahi Taman Nasional. Dan ingat, hal yang paling aman baik untukmu maupun tempat yang kamu kunjungi adalah jika kamu hanya membawa pulang foto-foto